mempersiapkan ibadah kita, ibadah anak sekolah minggu HKBP Natal minggu kedua setelah Epifanias atau Epifani di minggu 17 Januari 2021. Yeay, kita sudah di 2021 dengan tema Aku Senang Mengabarkan Kabar Baik. Dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 28. Nah, adik-adik, marilah kita mempersiapkan ibadah kita. Mari kita bersaat teduh. Kita berdoa. Nah, adik-adik, marilah kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 6. Marilah kita semua. Ayo kawan-kawanku semua, mari kita semua ke gereja untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Ayo mari kita ke gereja. Dan ingatlah membawa Alkitab dan juga buku lagu nyanyian. Mari kita semua ke gereja. Ayo kawan-kawanku semua, mari kita semua ke gereja untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Ayo mari kita ke gereja. Dan ingatlah membawa Alkitab dan juga buku lagu nyanyian. Kawan, mari kita semua ke gereja. Adik-adik, marilah kita sama-sama mengucapkan janji anak sekolah minggu HKBP. 1. Mengasihi semua makhluk ciptaan Tuhan. 2. Rajin berdoa dan belajar. 3. Hemat dan menabung. 4. Hormat kepada orang tua. Dan yang kelima, melawan segala bentuk kejahatan dengan kebaikan dan tanpa kekerasan. Adik-adik, marilah kita memulai ibadah kita. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Mari kita bernyanyi. Sekolah Minggu HKBP
Goklasni roharui ai diarahon Tuhan rohana meto sekolah minggu ingot mai modo panggati mina posoi atau arahon madongan tu Yesus Tuhan tai. Sekolah minggu HKBP Goklasni roharui ai diarahon Tuhan tai rohana meto sekolah minggu ingot mai modo panggati mina posoi arahon madongan tu Yesus Tuhan tai. Adik-adik, hukum Taurat Allah untuk kita pada hari Minggu ini diambil dari Kitab Ulangan pasal 6 ayat 5. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Sekali lagi kita ucapkan adik-adik. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Allah untuk melakukan perintahnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi. Berteman denganmu sungguh-sungguh indah, seperti Yesus tak pernah menyakiti, seperti Yesus mengorbankan diri, seperti Yesus sahabat sejati. Ku kasihi kau sahabatku. Adik-adik, marilah kita mengaku dosa dan pelanggaran kita secara pribadi di hadapan Tuhan.
Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, ayat bulanan di bulan Januari tertulis di 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Ayat bulanan di bulan Januari tertulis di 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita bernyanyi. Soraklah, puji nama Bapa di surga. Angkat suaramu, nyanyilah, agungkanlah kebesarannya. Marilah persembahkan kehidupanmu dalam setiap derap langkahmu. Sebagai tanda ucap syukurlah padamu. Segala puji, syukur, dan sembah Bapa, Putra, Roh-Nya yang kudus, atas keselamatan yang kau beri. Soraklah, puji nama Bapa di surga. Segala bangsa-bangsa pujilah, kini dan selama-lamanya. Soraklah, haleluya. Adik-adik semuanya, marilah kita mengaku iman rasuli kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau uka marohamu, uka ganu pari, jahama bibelmu, dungi martangi, jahama hatana, dungi martangi yang asamonako, asamonako, jalapon
Caha mahatana asamodako. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Mehmet awon banyas rohakon sasada ho Jesus dongak utoto. Doson haumana dumenggam marohaku di jolom. Saya lopokom mana dengan tubagasar rohakon. Saya tupahi hatami asa marparbui. Amin. Adik-adik, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu diambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Marilah kita membacanya secara bersama-sama. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Adik-adik semuanya, kita tadi telah mendengarkan firman Tuhan tentang Apolos yang mengabarkan firman Tuhan ke Efesus. Dari pembacaan kita dapat mengetahui ada 6 hal yang penting dari Apolos itu. Yang pertama, dia lahir di mana adik-adik? Di mana? Di Alexandria. Lalu yang kedua, dia berbicara dengan baik. Berbicara dengan baik artinya fasih, artinya bagus dalam berbicara. Seperti adik-adik kalau di sekolah ada lomba pidato, ada lomba puisi. Nah, dia cukup bagus dalam hal berbicara di depan umum. Lalu yang ketiga, ahli dalam kitab suci. Lalu yang keempat, dia berjalan di jalan Tuhan. Sebab dia memberitakan keselamatan melalui baptisan Yohanes. Lalu yang kelima, dia dikuatkan oleh Roh Kudus. Tidak mungkin Apolos mampu berbicara tentang firman Tuhan tanpa pertolongan Roh Kudus. Nah, dan yang keenam, kita tahu bahwa Aquila atau Priskila dan Aquila lah yang mengajarinya
tentang Yesus dan tentang Tuhan yang lebih baik. Artinya apa yang telah diketahui oleh Apolos disempurnakan dengan pengajaran yang diberikan oleh Aquila dan Priscilia. Nah, adik-adik, Apolos bisa mengabarkan kabar baik atau Injil karena dia mau belajar, karena dia mau mendengar, dan karena dia mau dituntun oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik, dan ketika kita lihat pembacaan firman Tuhan itu, Apolos itu diterima sangat baik di Efesus. Dia mengabarkan kabar baik, lalu orang-orang di Efesus sangat senang mendengarkannya. Dan bahkan ketika Apolos hendak ke Akaya, ke tempat yang lain lagi, orang-orang di Efesus itu sudah mengirimi surat. Wow, dia baik loh, dia pintar loh, tolong sambut dia ya, gitu. Jadi kayak misalnya nanti ketika Amang misalnya pindah dari Natal ini, terus nanti ke jemaat setelah Natal ini ada satu jemaat misalnya, katakanlah jemaat A, maka nanti adik-adik sekolah minggu akan menyurati, waduh, Amang itu bagus loh, jadi mohon anak-anak sekolah minggu di sana sambut ya Amang itu, gitu. Jadi gitu dia ceritanya. Kalau memang bagus, jadi dia disambut kemanapun dia pergi, karena dia mampu mengabarkan kabar baik. Nah, orang-orang yang mengabarkan kabar baik tentu dalam hidupnya akan disambut dengan senang hati oleh orang lain. Bayangkanlah kalau kau datang terus membawa kabar buruk dan kata-kata buruk terhadap seseorang, apa yang akan terjadi adik-adik? Pasti akan sakit hati. Nah, kabar baik itu bukan berarti kata-kata yang menyenangkan orang lain saja, tapi adalah baik dan benar. Itulah dia kabar baik. Nah, kabar baik dalam hal ini, dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh Apolos adalah memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias, penyelamat kita, dan bahwa Yesus telah bangkit dan naik ke surga, dan Yesus adalah Tuhan. Nah, lalu bagaimana kita mengabarkan Injil di masa sekarang ini? Kabar baik itu sama dengan Injil. Yang pertama, bagaimana kita mengabarkan kalau kita tidak tahu? Jadi yang pertama, kita baca kitab suci kita ini. Kita baca Alkitab kita. Lalu yang kedua, setelah kita baca, kita ubah perilaku kita. Lalu setelah kita ubah perilaku kita, kita biasakan mengucapkan kata-kata berkat. Kata-kata yang memberi semangat. Misalnya, selamat pagi dengan senyum, selamat siang, Tuhan menjagamu, terima kasih, kamu baik, kamu cantik, kamu tampan, dan sebagainya. Dan menghindari mengucapkan kata-kata yang mengolok-olok seperti kamu jelek, kamu bodoh, dan sebagainya. Kata-kata yang justru membuat orang semakin merasa dirinya tidak berharga. Padahal di ayat bulanan kita dikatakan bahwa kita telah ditebus dengan lunas. Oleh karena itu, muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita. Lalu yang terakhir, kita juga harus rajin mendoakan orang lain. Nah, itulah kabar baik yang boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sekarang. Jadi adik-adik, kita juga perlu untuk tahu
bahwa kabar baik itu telah sampai kepada kita. Kabar baik yang mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias sudah kita terima. Jadi marilah kita melakukan apa yang telah dilakukan Yesus bagi kita. Kita telah dikasihinya, jadi marilah kita juga jadi pengasih. Kita telah ditolongnya, jadi marilah kita juga menjadi penolong. Marilah kita sama-sama mengucapkan, aku senang mengabarkan kabar baik. Dimanapun adik-adik berada, silahkanlah berlaku seperti Kristus dan juga melakukan kehendak Tuhan. Ucaplah kata-kata berkat dan katakan, aku senang mengabarkan kabar baik. Amin. Nah, adik-adik, Amang punya aktivitas yang harus adik-adik lakukan. Yang pertama adalah bantu Apolos untuk berangkat ke Akaya. Temukan jalannya. Lalu yang kedua, tuliskanlah 4 kabar baik yang akan adik-adik sampaikan kepada orang tua setelah sekolah minggu ini. Kira-kira apa kabar baik yang akan adik-adik sampaikan? Misalnya, Ma atau Pa, hari ini aku telah lancar baca Alkitab. Itu juga adalah kabar baik. Atau hal-hal yang lainnya yang bisa membuat kita hidup lebih baik. Oke adik-adik, kata-kata semangat juga boleh, dan itu adalah kabar baik. Nah adik-adik, jangan lupa tugasnya tetap dikirimkan melalui WhatsApp. Oke? Nah, marilah kita berdoa. Dengan firman-Mu ya Tuhan kami beroleh kekuatan. Dengan firman-Mu ya Tuhan kami beroleh kemurahan. Dengan firman-Mu ya Tuhan kami beroleh kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk kabar baik hari ini. Amin. Adik-adik, marilah kita mengumpulkan persembahan kita sembari kita bernyanyi dari buku Indes Sekolah Minggu nomor 65, Memberi. Memberi
kita menyampaikan dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.